Next Life ini luar biasa. Next Benar, Life ini benar. ibaratnya produk yang Allah kasih keberkahan luar biasa lah. Ya, ini dahsyat banget. Nah, jadi mungkin dokter mungkin bisa berbagi sebenarnya Next Life ini apa sih? Dok, silakan. Siap. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia, salam sehat, salam sukses. Alhamdulillah, dan juga pertamanya terima kasih kepada Keling Nusantara karena memberi peluang dan ruang ya kepada kita untuk sama-sama kita berkongsi ide tentang tajuk yang akan kita bahaskan pada hari ini, yaitu tentang Ensel dan juga tentang Next Life. Yang kedua juga terima kasih kepada Tuan Moderator, ya Bapak Moderator di sini ya, yang memang guru, selalu saya gelar beliau ini wali kota. Lama bersama saya, kalau saya hadir ke Indonesia ini beliaulah ya orang yang selalunya mendampingi saya. Hampir rasanya 15 tahun saya mengenali beliau, yaitu Bapak Megal. Kita berikan tepukan untuk beliau. Dan yang ketiganya kita ada sahabat saya juga, yaitu kita berikan penghargaan kepada pemimpin kita yang di belakang, Dr. Jabar, ya ada di belakang sana. Ya, saya hadir ke Indonesia hari itu, beliau bertemu dengan saya, kaget juga saya ya, sebab seorang dokter yang sangat rendah hati. Beliau bertanya saya ini, saya berfikir ini bertanya atau mempertanya. Tapi ternyata beliau orang yang sangat positif. Beliau tanya dan juga beliau sharing dengan saya idea-idea. Di masa itu tentang Ensel, Next Life belum lagi. Dan juga kepada semua pemimpin, leaders yang saya tidak dapat sebut nama satu persatu yang hadir. Bagikan aplaus ya kepada semua pemimpin dan leaders. Dan yang paling saya hargai dan juga saya hormati kepada semua yang hadir pada hari ini, kita aplaus penghargaan ya, alhamdulillah. Saya baru belajar bahasa aplaus. Rupanya kalau di Malaysia itu tepuk tangan. Jadi sama ya, sama juga. Applause ya. Applause ya. Nah, sorry. Kalau applause tuh menyampur. Menyampur. Yes. Pak Miga salah. Gurau ya. Jadi yang paling pertama sekali saya minta maaf seandainya bahasa saya ya. Saya rasa tidak ada masalah. Kalau sahabat kita di Indonesia tidak ada masalah, insya Allah. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan dan mengikut nanti pertanyaan. Sebab itu kita ubah sedikit ya. Yes. Kalau selalunya saya hadir ke Indonesia ini selalunya dalam bahasa product talks. Yes. Saya seorang saja yang berbicara. Yang lain diam je. Jadi tidak adil. Pada hari ini kita akan, kerana apa? Kerana pada tahun 2025 ini tadi, Yang Maha Berkuasa memberikan kepada kita sesuatu keajaiban tentang produk yang dinamakan Next Life ini tadi. Saya pun sangat teruja ya, kerana secara tidak langsung saya juga terlibat di dalam berfikir ya, bagaimana untuk terjadinya Next Life ini kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. Cuma saya berfikir tentang formulation, yaitu vanadium ya. Tapi technical dan juga body yang kita lihat ini tadi dibuat ya, dicipta oleh sahabat saya, yaitu Profesor Dr. Kim daripada Korea ya. Jadi saya mohon kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati pada hari ini, jangan tanya tentang bagaimana ciptaan ini. Contohnya ini dibuat daripada apa, jangan tanya ya. Kerana itu harus ditanya kepada
Prof. Kim. Ya. Tetapi kalau insya-Allah kalau tentang formulation ataupun bagaimana next life ini seperti saya katakan seperti turun daripada langit ya kepada kita untuk hari ini, teknologi hari ini. Boleh insya-Allah ya. Jadi yang pertama sekali saya akan kongsikan yaitu tentang apa itu next life. Ya, apa itu next life? Kerana kalau di Malaysia dan juga saya juga dapat info daripada Pak Miguel, kadang-kadang kita di sini keliru ataupun dalam bahasa Malaysia kami panggil tersalah cakap, ya. Tersalah ngomong, tersalah cakap ya. Rata-rata menyebutkan ini penapis air ataupun apa itu? Filter air ya, filter air. Jujur ya secara teknologi, jujur secara teknikal, saya mengatakan ini bukan penapis air. Kerana kalau saya menyebutkan tentang penapis air, tidak ada logikalnya. Ya, tidak ada logikal. Pasti berlaku penipuan berkata-kata. Ya, sebab untuk penapis air ataupun filter air, pastinya filter di dalam itu tidak sekecil itu. Dan bukan satu, harus melebihi 2 ataupun 3. Itu filter. Ya, jadi kalau kita bagi tahu ini filter air, bagi saya totally tidak tepat. Ini adalah next life, tugas ataupun fungsi adalah sebagai perawat air, water treatment. Ya, perawat air. Ya, daripada air biasa menjadi air yang vitamin. Ya, kerana kalau kita melihat dalam jurnal ya, dalam jurnal perubatan ataupun dalam jurnal nutrition ataupun fizik air, apabila keluar itu dia panggil itu dinamakan air yang keluar menjadi vitamin, yang dinamakan vitamin air. Khususnya ya, khususnya saya ke depan sedikit tetapi nanti saya akan bahas lagi khususnya tentang vanadium. Vanadium di dalam buku ya, dalam buku nutrition ataupun dalam buku yang berkaitan tentang kesihatan, vanadium ini digelar vitamin air. Ya. Jadi next life ini tadi saya ulangkan sekali lagi yaitu sebagai perawat daripada air yang telah difilter, air yang telah disaring, air yang telah ditapis daripada air biasa, daripada pipa ataupun daripada kali, ya. Benar kan? Difilterkan, ditapis, disaring, barulah kita akan masuk di sini untuk menjadikan air ini air yang berharga kepada kesihatan manusia, ya. Kerana apa saudara-saudaraku? Hari ini ya, yang hormat Datuk Dr. Razzie Saleh ya, pada tahun 2003 ya, semasa penubuhan mau merancang ya, merancang penubuhan Nexus ya. 2023 ya. 2024 Nexus ditubuhkan. Okey. 2023 yang hormat Presiden Director kita mau menubuhkan, mewujudkan Nexus. Kerana yang hormat Datuk dapat merasa Keling Internasional akan meninggalkan kita di masa itu. Saya dipanggil, sebab itu saya sangat berterima kasih kepada beliau. Satu penghargaan yang besar kepada saya. Panggil, meeting dan berikan satu tanggungjawab kepada saya untuk berfikir bagaimana untuk jadikan produk Nexus. Ya. Cuma 2024 saya belum ikut. Ya, Nexus dalam 1 tahun saya belum ikut kerana kontrak saya dengan Keling Internasional belum selesai.
Kerana ada yang ya, Pak Mikai pun bertanya juga. Dr. Jabal pun kadang-kadang WhatsApp saya juga. Bertanya, kenapa Pak Dokter ini tidak ikut lagi? Ya jujurnya kontrak saya dengan Keling International belum tamat. Jadi 1 Januari 2025 saya gabung, ya, gabung Nexus dan juga Keling Nusantara. Jadi di sinilah anak, ya, contohnya selain klorofil, moringa, selain Nexlife, kalau di sana Ensel ini tadi dijadikan Nexcel, ya. Kalau sebelum ini anak saya dulu. Ya, kita datang los di sini, Ensel ini anak saya dulu. Baru hadirnya ini. Ya, jadi apabila hadirnya ini tadi, hari ini saya berfikir, yang hormat Datuk berfikir, kita mau ke depan 100 langkah. Kerana apabila kita bahas tentang suplemen, apabila kita bahas tentang vitamin, rata-rata orang di luar sana rasanya tidak penting. Benar kan? Kita kan semua pemain, benar kan? Rasa tidak penting. Apabila kita bercerita tentang supplementary, mereka mengatakan mereka tidak sakit. Benar? Tidak penting. Apabila sakit, baru mereka mencari. Benar? Jadi rasanya, dan yang hormat Datuk memberitahu saya, dia mengatakan, Dr. Razali, apa yang kita paling wow yang kita akan buat untuk jadikan sesuatu momentum 2025. Ya, dibincang, saya kata ini yang terbaik dan orang tidak berfikir lagi tentang suplemen. Kerana apa? Apa jua keadaan manusia, dia akan minum air. Ya, tidak kira siapa, termasuklah haiwan akan minum air. Jadi di dalam air itu sendiri kita melatih, ya, kita melatih, kita train, ya. Semua manusia itu tadi dalam sadar ataupun tidak sadar, mereka ini telah mengambil satu vitamin yang sangat terbaik. Ya, contoh saya katakan, sorry to say, kita katakan contoh klorofil. Kadang-kadang prospek apabila kita mau bagi minum pun tidak mau. Tak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak mau. Warna, ya. Ya, warna itu sudah tidak boleh. Tidak mau kan? Tetapi kalau air, semua manusia akan minum. Tapi yang berbeza yang tadi, rata-rata itu mereka mengatakan ini penapis air. Jadi apabila penapis air, di luar sana jutaan ada brands penapis air, benar kan? Jadi tidak nampak spesialnya Nexlife. Sebenarnya wow Nexlife ini yang tidak ada di mana-mana. Saya berani beri jaminan, kerana apa? Setakat hari ini teknologi formulation khususnya vanadium tidak boleh dikeluarkan oleh mana-mana syarikat yang berkaitan dengan penapis begini. Sudah dipaten. Kalau ada mau keluar begini, mesti melepasi 10 ke 15 tahun akan datang. Ya. Wow, jadi ini kita sudah ada patennya ya, untuk vanadium ini ya. Vanadium ini teknologi ya. Dan alhamdulillah ya. Ini saya berceritakan tentang ini dahulu. Sebelum kita masuk ke intinya. Benar kan? Kita harus sama-sama, termasuk saya sendiri, apa yang saya faham. Kita di sini dahulu. Kerana walaupun kita faham formulanya, contoh mineral, vanadium, apa nanti. Kalau asas kita tidak memahami, di pemikiran kita sendiri, kita akan merasa ini juga penapis air. Benar kan? Kalau penapis air mana mungkin satu filter, benar kan? Kerana apa? Ada yang bertanya saya, bagaimana ya daripada air biasa dimasukkan di dalam Nexlife ini tadi mengeluarkan satu seperti mukjizat, benar kan? Orang yang minum ya terasa
saya pun dengar juga perkongsian daripada Bapak moderator kita tadi ya, testimoni. Yes. Kenapa? Karena Next Life ini tadi tugas dia yang saya cakap daripada awal, yaitu tugas dia adalah merawat air itu tadi, mengeluarkan apa vitamin, molekul jisim yang ada di dalam air itu tadi terurai, berpecah dan larut di dalam sel manusia. Oke. Ya, apabila kita minum, halusnya itu dia akan larut di dalam sel manusia, direct ke sel manusia. Ya berbeda. Kalau kita minum air biasa, minum air yang ditapis biasa, kita minum hanya masuk, ya bernasib baik, diproses dan juga dikeluarkan. Benar? Tetapi Next Life, air material ataupun airnya itu tadi, kita minum daripada di sini lagi. Dia sudah meresap dan masuk ke dalam sel manusia. Sebab itu, sebab itu ini yang dinamakan perawat air untuk kesehatan manusia. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, wow, hari ini kita dapat banyak fun fact ya, banyak asas ya, benar. Jadi kalau basicnya kita udah kuasai, ke depan yang lainnya mah gampang ya. Gampang. Iya, jadi salah satu basic yang paling penting tadi yang dari Dokter Azali bilang, ini bukan filter air. Ini bukan penapis, ini adalah treatment air. Treatment. Jadi bisa kita bilang dia fungsinya meningkatkan kualitas air. Kualitas air. Wow, ya luar biasa. Karena kalau kita bicara filter kan banyak. Seperti dulu kita punya 7 star ya sampai 7 filter ya. Banyak. Oke, kemudian fun fact berikutnya lagi, tadi dia ternyata fungsinya memecah molekul air sehingga gampang larut menyatu di sel manusia. Ya. Wow, ini keren banget. Ya. Memang seperti begini yang tadi Dokter Azali bilang sama Pak Razi bilang ya. Kalau punya ini kita 100 langkah di depan ini ya. Selangkah. Masya Allah, kita tepuk tangan dulu dong. Wow ya. Oke teman-teman, nanti ya terutama yang di Zoom ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Nanti kita akan coba jawab satu persatu nanti ya. Oke. Nah berarti memang kalau sesuai dengan Dokter Azali tadi jelasin, berarti ini artinya kalau kita bicara saat ini kan dengan perkembangan teknologi, dengan semua serba instan, semua serba cepat ya, itu efek ke tubuh kan ada yang positif ada negatif ya, Pak Dokter ya. Benar. Jadi memang gimana nih Pak Dokter, apa Next Life untuk kondisi manusia masa kini seperti bagaimana Pak Dokter? Kira-kira? Next Life. Yes. Ya, untuk Next manusia. Life. Yes. Oke. Terutama masa kini nih. Masa kini. Yang serba instan, serba cepat, serba semuanya. Terima kasih. Sebelum itu saya pergikan kepada punca, ya punca. Punca karena apabila kita bicara soal begini, ya tidak boleh lari daripada bidang saya, kuliah saya ya. Maksudnya kuliah saya PhD ya, dalam Human Biology and Psychology Disease, ya. Jadi maksudnya di sini, kalau di sini dia panggil double doctor ya. PhD, doktor. Oh begitu. Doktor. Jadi dokter. Ya, oke. Oke. S3. Ya, oke. Jadi tentang air, mungkin ada yang berpikir kenapa ya dokter anatomi boleh berpikir tentang air, boleh bicara tentang air. Tetapi kami belajar kuliah dalam biologi, kami harus belajar tentang alam. Kami harus belajar tentang apotika. Kami harus belajar tentang alam semula jadi, herba, steroid, tentang manusia. Jadi kebetulan kalau bercerita tentang air ini tadi ataupun sedikit saya sentuh nanti selepas tentang ensel, ini adalah kuliah kami. Ya. Pertama saya akan kongsikan di sini seperti mana pertanyaan tuan moderator ini tadi. Hari ini kenapa orang terlupa rata-rata hari ini penyakitnya pun instan. Betul ya tuan moderator? Saya buatkan satu perjalanan berfikir
ya, perjalanan berfikir, rata-rata saya biasa mendengar ada yang menyalahkan fast food. Ya, banyak yang menyalahkan ini, ya, menyalahkan seafood, menyalahkan makanan segera, benar kan? Ada juga yang salahkan bakso. Contohnya begitu ya. Makanan yang disalahkan ya. Makanan yang disalahkan. Jadi tidak adil, benar kan? Sang Pencipta berikan makanan kepada kita untuk dimakan. Setelah berlaku sakit, kita salahkan kembali makan. Itu tidak boleh kawan itu orang. Ya, time baik, sayang, benar. Time sedikit berlaku, sudah tidak sayang lagi. Benar kan? Gurau ya. Jadi itulah yang saya dengar. Umur saya minta maaf ya. Umur sudah Lolita berarti. ya, Lolos 50. lolos. Ya. 5 September yang lepas sudah happy birthday yang ke 60 tahun. Oh, lolos 60 berarti. Ya. Senior citizen. Ya. Jadi maksudnya di sini selama hampir saya katakan kita tolak 5 tahun. Ya, karena 5 tahun saya masih kecil. Ya, umur 55. Saya memahami tentang pemakanan. Saya tidak pernah dengar, saya hanya mendengar orang menyalahkan dua saja tentang sakit. Satu, dia menyalahkan makanan. Kedua, dia menyalahkan keturunannya sendiri. Yang lagi tidak guna menyalahkan keturunan. Itu tidak sedar diri. Kalau tak ada keturunannya, tidak lahir beliau. Benar kan? Gurau ya. Dan salahkan makanan. Tidak pernah saya dengar orang menyalahkan air. Tidak pernah saya dengar. Main point, ya, mau masakkankah, mau masak nasi kah, mau masak kue kah, mau masak bakso kah, mau masak gulai kah, mau buat mie segera kah, mau mandi kah, pasti air. Ya. Tahu enggak di dalam air itu? Benar. Pernah tak orang berfikir buat kajian tentang air? Apa yang ada di dalam air? Apa chemical yang ada di dalam air? Apa klorin yang ada di dalam air? Apa kimia yang ada di dalam air? Apa bakteria yang ada di dalam air? Ada yang tanya saya, orang tua-tua saya dulu minum air biasa tapi oke. Yes, dulu tidak ada klorin. Di sini panggil apa, Pak? Ya, klorin, ya benar kan? Itu perawat air, benar. Tahu nggak klorin ini tadi di Perang Dunia Pertama Jerman buat bom. Ini kajian fisik atom. Kalau kita main itu apa hari raya itu omelet apa bam itu mercun yang keluar bunga api itu tidak ada klorin. Yang bunyi letupan itu pom itu ada klorin. Bayangkan klorin itu dimasuk di dalam badan kita, dikit demi dikit, gelas demi gelas. Yang orang kira di sini, tidak kira dimasakkan. Tidak kira lagi masa cuci ayam bersih, ikan, semua chemical masuk di dalam air itu. So, apa yang kita makan bukan daripada makan itu. Oksidasi telah berlaku di masa larutan air. Oksidasi saya mengatakan. Kalau dalam bahasa biasa, kalau kita belajar, radikal bebas. Biasa dengar, free radical. Selepas free radical begini. Benar, ini dinamakan free radical. Setelah masuk ke dalam badan dipanggil oksidasi. Ya, telah berlaku oksidasi daripada gaya hidup kita itu sendiri. Itulah yang berlaku. Ada yang menyalahkan kolesterol. Mereka menyalahkan lemak. Benar? Oi, tidak boleh makan telur asin. Tidak boleh makan sapi. Tidak boleh makan apa. Karena itu selalu perkongsian saya, kalau di majelis-majelis perkawinan, saya gembira, saya suka pergi ke majelis perkawinan, saya akan melihat dulu tablenya.
Tablenya itu saya akan cari orang sakit. Pasti orang sakit dia akan duduk satu table. Mereka kan, dia ngomong-ngomong, saya akan pergi di situ. Saya langsung kalau saya pergi majlis, saya tidak langsung pergi ke table. Saya akan lihat dulu. Saya lihat orang sakit. Sebab sakit ni saya boleh lihat begini saja. Anatomi tidak perlu pakai mesin. Pengalaman saya kalau saya lihat begini, saya sudah tahu sakit apa. Ya. By experience lah itu ya. Experience ya. Jadi karena tempat orang sakit itu saya akan duduk di situ, mereka ini pantang. Benar? Jadi dagingnya sapi mereka tidak makan. Jadi mereka selalu orang yang berpantang ini selingan sedikit sebelum pergi. Tetapi ada jalannya saya nak cerita ya. Jadi selalunya mereka ini tadi akan makan kuahnya. Benar? Benar kan? Oh, pantang katanya, saya pantang, saya tinggi darah, saya kolesterol, saya ini. Jadi isi tidak boleh makan, kuahnya saya makan. Jadi saya bagi tahu, makan Pak, kuahnya makan, isinya dagingnya kasih saya. Jadi pulang 5 hari masuk hospital beliau kan. Kerana apa? Kita masak dengan air yang oksidasi, dengan panas, semua chemical air itu duduk di kuahnya, isinya itu yang bagus. Benar kan? Di sini itu sebab orang pantang tidak sembuh-sembuh. Saya sudah pantang 20 tahun Pak Dokter. Kenapa saya begini? Pantangnya makan kuah. Oke. Itu selingan yang saya nak kongsikan di sini, ya. Maksudnya yang saya nak katakan, punca segala penyakit itu tadi kita terlupa. Step 0, not step 1. Step 0 adalah air. Everything. Ya, kita akan gunakan air. Air itulah yang ada di dalam air, orang terlupa. Air ini tadi, ya. Kenapa berlaku hari ini? Ini kajian ya, kajian sains daripada tahun 78. Ya, itu KTP 78. Ini WHO buat kajian. Anak-anak after 78 berlaku berbagai-bagai masalah sampai ke dewasa. Kerana di situ mulai berlakunya revolution tentang perawatan air. Dengan klorinnya, dengan chemicalnya, ya. Pemerintah kita, Malaysia ke dunia, ya, merawat air kerana pencemaran air itu tadi. Sumber air itu tercemar kerana di masa itu revolution pertanian berlaku. Baja-baja, chemical, pembangunan, semuanya meresap ke dalam tanah. Ya, meresap ke dalam tanah, masuk ke sumber mata air. Dan farmasi-farmasi, ubat-ubat yang tidak ini dibuang. Ya, dibuang di tempat akan meresap ke dalam tanah. Dan di belakang-belakang rumah ataupun jua di tepi-tepi kali sudah tanam sawit atau petanam apa jua. Telah dibaja, meresap ke dalam tanah. Semua chemical akan masuk ke dalam sumber air. Di situ air sudah mulai rosak. Dan di situ kita daripada kandungan air sudah dimasuk. Benar? Itu yang kadang-kadang baby keluar itu lain macam babynya. Betul kan? Ada lain macam baby sampai. Jadi air ini tadi orang terlupa berfikir. Sebab itu kami yang hormat Datuk bersama saya dan juga tim termasuk Pak Mega, tim marketing, tim management, kita berfikir kita reverse balik. Ya, kita putar balik. Ya, dengan next life ini tadi kita go through kepada air dahulu. Main point yang paling penting. Ya, sebab itu next life ini tadi bukan hanya setakat minum. Boleh dibuat masakan. Kalau buat nasi, masakan nasi, ya ampun. Enak banget, bersih, tanpa chemical, tidak ada baja, tidak ada kimia. Masya Allah. Ya, dan beras itu boleh tahan, nasi itu masak. Kita biarkan di dalam pinggan itu boleh tahan 12 jam tanpa basi. Basi itu tadi kerana oksidasi apa kimia. Ya.
bukan setakat minum, bukan setakat untuk rawatan. Yang saya kongsikan hari ini, saya tidak berkongsi tentang rawatan. Saya berkongsi next life ini tadi penting untuk semua manusia dan haiwan yang bernyawa. Siapa yang minum air? Itu sebab saya bagi tahu siapa yang perlu next life. Orang yang minum air. Orang yang tak minum air tidak dibenarkan sama sekali. Benar. Ya. Kalau bunga, pokok bunga, siramkan air dia. Kita lihat bunga itu segar. Kerana dia meresap di dalam sel. Pokok ada sel. Pohon, di sini panggil pohon ya. Pohon ada sel. Haiwan ada sel. Jadi dia meresap di dalam sel seperti manusia. Ya. Jadi ini yang dinamakan next life ini sangat penting kepada manusia kerana ini adalah revolution terkini untuk membudaya. Di sini panggil apa? Budaya. Membudayakan manusia itu tadi minum air yang benar-benar memberikan kualiti yang terbaik ya kepada manusia. Saya tidak mengatakan penapis air tidak baik. Kerana next life penting kepada penapis air. Ya, jangan lupa. Next life penting kepada penapis air. Kenapa? Sebab penting kerana filternya boleh tahan sedikit. Ya. Penapis air yang ada rata-rata yang di rumah kita, termasuk rumah saya, dia hanya kalau hari ini teknologinya itu tadi hanya boleh menapis yaitu seperti tanah-tanah yang larut daripada air pasir-pasir. Dan ya, sekarang ada yang boleh tukarkan kepada alkali. Kita pun sudah ada 7 star dahulu, benar kan? Jadi itu saja. Tetapi penapis air tidak mampu menapis jisim, klorin, chemical, kimia yang ada dalam air tidak boleh ditapis. Kerana dia berbentuk jisim, berbentuk tidak nampak. Ya, berbentuk jisim dia panggil, berbentuk yang tidak nampak. Pernah nampak tak air klorin dalam air? Tidak pernah nampak, benar kan? Kadang-kadang kita hanya bau saja. Benar. Kita pernah nampak kimia ataupun chemical yang larut, tidak nampak. Dia berbentuk jisim. Jadi penapis air biasa yang ada hari ini tidak mampu. Ya. Hanya dia boleh tapis pepejal ataupun benda-benda yang berbentuk. Masih berbentuk molekul. Molekul berbeza, jisim berbeza. Jisim lebih halus daripada molekul. Ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi teknologi next life ini tadi kita boleh merapat ataupun kita boleh sampai kepada jisim. Penapisan jisim. Sebab itu 99% free chlorine. 99% free bacteria. Tangan dulu dong. Ya. Itu. Jadi apabila kita satu family, kerana bukan di Indonesia, saya menceritakan ini di Malaysia. Kerana sahabat-sahabat saya daripada Malaysia pun ada ini. Ya, kita kongsinya sekali kan. Kalau di Malaysia sebelum ini, ya, mereka hanya cari orang sakit. Ini untuk kencing manis, ini untuk tinggi darah, ini untuk ini. Jadi orang yang belum sakit ini tunggu, tak dapat minum. Jadi yang sakit sembuh, yang ramai yang sihat ini sakit lagi. Kata contoh dalam satu keluarga itu ada 6 orang, mak, ayah, ya. Emak, mama, bapak, ayah, papanya. Anak ada 4. Papanya yang tinggi darah. Jadi papanya 1 orang minum. Yang 5 menunggu sakit yang dulu. Yang 5 itu minum air yang saya sebut tadi. Nanti papanya sihat, 5 lagi akan sakit. Benar, ya benar. Mungkin kalau kita bahas tentang marketing plan, oke, nanti 5 sakit, 5 lagi Vita. Ini next level. Tapi bila
kapan, benar kan? Iya. Jadi yang paling penting next life ini untuk manusia daripada baby sampai ke yang baby yang tidak berambut lagi. Ini adalah keperluan. Keperluan together. Ya, keperluan dan juga bersama dengan treatment. Supplementary, cuma teknologi terkini kita menggunakan air yang rata-rata tidak ada di mana-mana syarikat. Alright. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, wow. Jadi ini kok makin ke sini makin ke sana ini jadinya ya. Karena waduh, ternyata ini fun fact jadinya ya. Yang bikin sakit itu bukan kambing tapi kuah kambingnya ya. Yang bikin sakit ternyata bukan sapi tapi kuah sapinya itu ya. Luar biasa. Wow, keren banget ya. Jadi memang yang kita kontrol, mungkin yang dari Pak Dokter bilang poinnya adalah yang kita kontrol adalah air. Artinya kita kontrol masuk ya. Karena ketika yang masuk bagus, yang keluar juga akan jadi bagus. Iya. Keren banget ya. Oh dan memang kalau kita bicara filter, memang filter yang ada di luaran sana itu dia hanya bisa memfilter yang pepejal. Ya, yang tak nampak apa tadi gisim. Gisim itu termasuklah kita katakan chemical, bakteri. Hanya berbau tapi tidak ada nampak. Oh, tapi kalau dengan filter Next Life melepasi molekul. Sudah masuk teknologi gisim. Teknologi sains terkini. Teknologi gisim. Wow. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Next Life ya. Ini makin ke sini mulai terkuak nih misteri-misteri ini ya. Luar biasa dan bisa dikonsumsi mulai baby yang ada rambut sampai baby yang sudah nggak ada rambut lagi. Nggak ada rambut. Oh iya. Oke. Ini bahaya nih soalannya tanpa saya tahu ini. Ini jangan perangkap-perangkap ya. Oke, Pak Dokter. Ya. Nah, jadi tadi Pak Dokter sudah kasih gambaran yang luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke yang membuat Next Life ini istimewa ini kan karena ada vanadiumnya. Ya. Karena kalau kita bicara tentang merubah pH, ya kan, alkali di luaran banyak, banyak banget. Biasa. Tapi yang membuat kita menjadi purple cow ini, sapi ungu ini karena kita ada vanadium. Dan the one and only di Indonesia hanya itu kita aja. Nah mungkin Pak Dokter, mungkin supaya lebih dalam lagi teman-teman bisa paham bukan hanya sekedar vanadium itu apa, tapi kenapa sih vanadium ini begitu istimewa, Pak Dokter? Silakan. Terima kasih, soalan yang sangat bagus. Ya, kebetulan itu vanadium itu juga ada kaitan dengan saya, benar kan? Yes. Jadi apabila kita bicara soal vanadium, kita tidak boleh terlepas soal mineral, benar kan? Vanadium juga adalah mineral, ya. Cuma mungkin kita baru mendengar. Kalau sebelum ini apabila sebut mineral, ramai orang berfikir kalsium, magnesium, zinc, silikon. Itu sebenarnya kalau kita bicara soal mineral, ada lebih daripada 100,000 nama mineral. Ya, salah satu yang saya katakan ini adalah vanadium. Ya, vanadium ini adalah mineral. Ya, mineral yang dipanggil nadir. Di sini saya tidak tahu apa. Nadir ini maksudnya yang ada di dalam bumi, yang paling lembut dan halus. Oke. Karena rata-rata saya pun ada pertanyaan daripada sahabat saya semalam, sahabat baik saya, dia pun ada bertanya, dia kata pernah dia di mana itu, di Papua lah, ya. Papua kan ada tambang emas semua, ya. Jadi dia nak bawa Next Life ini tadi, dia mencerita, jadi orang tambang emas bagi tahu ini vanadium tidak boleh minum, bahaya. Biasa dengar? Tidak boleh minum. Dan kadang-kadang lihat Google ataupun apa panggil chat GPT kah? Ada mengatakan betul.
vanadium memanglah tidak boleh diminum. Ya. Maksud di sini vanadium tebu ataupun vanadium yang telah berbentuk. Yang saya kata vanadium yang telah berbentuk molekul. Ya, kerana vanadium ini dia ada tambang dia. Tambang vanadium. Apabila dia sudah berbentuk molekul ataupun sudah berbentuk seperti emas, tembaga, vanadium ni adalah untuk menghasilkan alloy. Alloy ataupun kalau kita lihat yang besi yang putih itu tadi yang tahan karat itu selalunya kapal-kapal, kapal terbang, pesawat, ya, selalunya akan gunakan vanadium, besinya itu ya, ataupun kapal ataupun kita panggil kapal persiar yang mewah-mewah itu tadi, yang besinya kita lihat ada kilat itu dibuat daripada vanadium. Vanadium ini adalah satu tambang ataupun kita panggil satu apa di sini panggil ya bentuklah satu bentuk seperti emas, harganya satu logam yang harganya lebih tinggi daripada emas. Ya, okey. Ada yang bagi tahu saya dia kata tidak boleh memang. Kalau sudah berbentuk tidak boleh. Kalau kita makan meninggallah. Satu ini bergurau ya jawapan. Tapi kalau yang ada apa dia panggil keladak macam kalau kita lihat air itu seperti air teh tarik itu vanadiumnya lebih teh tarik, kalau di Malaysia dia panggil keladak. Ya, air itu sudah keruh. Keruh dengan kandungan vanadium. Itu tidak boleh diminum. Kerana vanadium itu tadi sudah mula mau terbentuk. Yang saya nak kongsikan saudara-saudaraku dalam air sebelum next slide. Tapi bukan air ini ya. Okey, bukan air ini. Dalam air kali kita itu tadi. Ataupun air pipa kita yang sudah diproses. Ya, sebenarnya sudah ada vanadium, sudah ada emas, sudah ada timah, sudah ada tembaga dalam itu. Tapi itu untuk diminum. Berbentuk jisim. Kerana manusia perlukan benda itu. Sebab itu manusia tidak ada minum air hujan. Haiwan dan burung pun tidak minum air hujan. Kerana air hujan dijadikan oleh Sang Pencipta Tuhan kita tidak ada apa-apa kandungan. Ya, clean. Malah dia turun berlaku di hemisfera, di ruang udara, dia bertukar menjadi asid. Kerana kita panggil pencemaran udara. Tetapi sebelum di atas, air itu kosong. Jadi air daripada bumi yang ada di kali kita, yang ada di dalam paip kita itu tadi, sedia ada vanadium, sedia ada emas, sedia ada timah, sedia ada tembaga, kandungan mineralnya untuk manusia. Cuma yang kita minum yang tidak diproses oleh next life itu tadi, dia tidak berpecah. Seperti saya buat contoh semalam pada sahabat saya kerana saya makan buah salak di hotel itu enak. Saya bagi contoh pada dia. Saya kata contohnya, anda ambil sebiji salak, anda makan. Pasti dia akan keluar salaknya juga. Benar? Makan dengan kulit-kulitnya itu. Makan, pasti dia akan keluar salaknya juga. Benar kan? Tidak boleh diproses. Begitulah yang saya sebut tadi. Emas, tembaga, vanadium, magnesium, kalsium. Semua ada semula jadi dalam air ribuan tahun dahulu. Tetapi seperti buah salak tadi. Next life ini tadi. Air yang sama apabila dimasuk ke sini. Dalam masa kurang lebih 30 detik. Akan dibuka. Kulitnya itu tadi satu persatu, bijinya dibuka, makan isinya. Diekstrak. Yes, itu maksud di sini tadi. Jadi vanadium ini tadi, kalau di Eropah, di Jepang, ataupun di Kanada, ini telah memperakui sebagai alternatif, sebagai rawatan alternatif. Untuk pertama, orang yang diabetes type 1 and type 2. Kerana apa? Kerana vanadium ini tadi
boleh mengawal, boleh menyeimbangkan insulin di dalam perut kita. Yang kedua, untuk orang yang ada masalah kulit. Yang ketiga, untuk orang yang ada masalah kolesterol. Untuk yang keempat, untuk orang yang ada masalah GERD, anxiety, gastrik ataupun asam lambung. Yang kelima, dia panggil untuk orang yang ada masalah sel. Okey, ini vanadium. Kerana itu, di overseas, vanadium ni berbentuk pil. Berbentuk pil ya. Yang tadi, yang keladak tadi, yang saya sebut yang macam teh tarik itu, tadi, ya. Masuk kilang, disaringkan jadi pil, kapsul. Oh. Ya, 30 kapsul, harga dia kurang lebih $1,800. Wow. Ada. Sudah lama, sudah melebihi 15 tahun yang lalu. 1,800. Yes. Jadi itulah yang saya berfikir daripada pil itu. Why not? Ya, kita keluarkan daripada air. Jadi 4 tahun yang lepas, di masa itu ceritanya saya naik pesawat. Sedikit cerita ya. Yes. Saya naik pesawat sama Cik Zul untuk ke Sarawak. Pak Dokter, ya. Saya sambil putarkan. Oke, lanjut Pak Dokter. Dia tanya, dia kata, Pak Dokter kenapa menong? Saya masa itu terfikir, saya bagi tahu, seandainya, masa itu masih keling ya. Masih keling, saya kata seandainya keling ini ada vanadium, yang boleh keluar daripada semula jadi air, meletup. Ya. Jadi itulah berfikir. Jadi takdir ya, takdir Tuhan ya, Prof Kim siap. Ya, Prof Kim siap, teknologinya siap, dan kita tes. Masa itu tes di Jakarta. Yes. Kita tes di Jakarta 3 tahun yang lepas, benar kan? Siap, kita ambil air longkang sana. Ya. Kita tes. Tidak ada bakteria, bersih begini daripada jadi hitam, mungkin tidak ada bau. Yang teman-teman gak paham pertama kali tes, itu air yang diambil tuh air di selokan depan. Depan itu. Selokan kali itu loh. Nah itu yang diproses di Next Life. Dan itu Profesor Kim yang minum langsung. Minum. Ini keluar bersih seperti begini. Zero bakteria. Disitulah ya. Jadi vanadium ini tadi, yang saya kongsikan di sini adalah kita yang terhasil semula jadi daripada air, bukan daripada kerak air. Kalau kerak air memang tidak sesuai untuk manusia. Daripada air itu sendiri, filter itu sendiri, dia memecahkan. Ya, dia memecahkan. Kalau saya gunakan bahasa itu, menguraikan, memecahkan vanadium, dia keluar. Jadi kalau mineral, Tuan Moderator dan kawan-kawan, kalsium, magnesium, zinken, timah, zinc, itu teknologi sudah ada. Itu biasa, sudah ada. Tapi untuk mengeluarkan vanadium, kerana vanadium ini paling dalam lagi. Dalam air kita sudah tidak nampak, benar kan? Apabila kita melihat itu, kita akan nampak semua mineral itu. Tapi vanadium paling dalam. Dikelilingi oleh hidrogen. Kalau kita belajar tentang fizik air, kalau kita lihat dia bulat air itu tadi, dia ada semua dalam itu. Tetapi sudah dikepung. Dibungkus. Dibungkus. Ya. Dibungkus. Yang bungkusnya itu adalah asid. Asid telah membungkus. Dalam itu semua sudah ada. Tapi vanadium itu paling dalam. Jadi kalau teknologi yang kita melihat untuk mengeluarkan kalsium, magnesium, mineral daripada air sudah ada. Tapi untuk mengeluarkan vanadium belum ada. Seandainya vanadium untuk mengeluarkan hidrogen ada, easy. 2016 kita sudah keluarkan air yang boleh keluarkan hidrogen. Cuma di masa itu mahal sedikit harganya ya, tidak boleh jalan. Ya, hydrogen water. Hydrogen water. Kita sudah keluarkan. Belum lain-lain syarikat keluar, kita sudah keluarkan. Saya sudah datang ke Indonesia ini untuk jalankan produk tentang hidrogen. Yes. Itu sudah, kita sudah. Itu sebelah rambut saya sudah hilang masa itu. Hidrogen. Ini yang hormat Datuk kena bertanggungjawab banyak.
Jadi vanadium itu tadi dibungkus pula oleh hidrogen. Ya. Jadi teknologi terkini yang dicipta oleh Prof Kin ini tadi melepasi zaman, ya, ke depan, ya saya panggil ke depan, hampir ya ke depan yang saya katakan ini adalah teknologi ke depan hampir 50 tahun ke depan lagi. Kerana boleh mengeluarkan vanadium. Ya, boleh mengeluarkan vanadium. Yang saya gabungkan di sini, apabila vanadium boleh keluar, auto hidrogen akan keluar. Ya, kerana vanadium dan hidrogen itu tadi, hidrogen adalah seperti bekas. Begini hidrogen, airnya itu vanadium. Dia sarangnya. Yes. Sebab itu ada orang bagi tahu, dia kata ini bukan hidrogen. Benar? Prof Kim pun bagi tahu hari itu kan, dia bukan mesin hidrogen. Yes. Dia vanadium. Mesin hidrogen kita sudah Benar, keluarkan. kita sudah punya. Tapi apabila hidrogen telah keluar, auto vanadium keluar. Seperti gunung berapi, apabila asap keluar, auto lava akan keluar. Clear? Boleh memahami ya? Ini yang kita akan kongsikan dengan orang lain. Ya, kita akan kongsikan kehebatan tentang Next Life yang belum ada di mana-mana pasaran. Kita adalah orang yang bertuah. Ya, orang yang paling bahagia kerana teknologi ini sebenarnya 50 tahun akan datang baru akan keluar. Ya. Wow. Begitu. Tapi luar biasa. Ialah kepintaran orang Korea. Ya, dia lebih advance daripada kita orang di Nusantara. Ya. Cuma ini yang saya kongsikan tentang Next Life ini tadi adalah, kalau kita lihat daripada awal penceritaan saya sampai ke sekarang, bukan penapis air. Dia melibatkan kesihatan, melibatkan perawatan. Ya, perawatan air. Dan kalau kita memahami di sini, maksudnya satu rumah harus ada ini. Harus ada Next Life. Dan anak-anak semua ya harus minum, dan orang yang tidak ada masalah kesihatan terbaik. Dia menjaga sebelum berlaku masalah. Tapi kalau orang yang telah terjadi, jadi tidak ada lagi istilahnya putus asa. Kerana sudah datang kepadanya yang paling simple, yang paling mudah, ya, yaitu minum air sekadar sihat. Minum air, benar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi memang vanadium ini begitu istimewa ya. Istimewa. Dari prosesnya, dari teknologinya ya, istimewa. Dan yang paling penting lagi, karena ini sudah ada patennya ya. Jadi make sure tidak ada yang bisa gunakan itu. Gunakan. Dan the one and only hanya Keling Nusantara dan Nexus Internasional yang punya ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik Pak Dokter. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dulu sebentar. Sebelum kita akan bergeser ke produk yang kedua. Mungkin kita batasi mungkin 2 penanya dulu di ruangan ini. 2 penanya dulu boleh. Pak Dokter Rajali silakan, mau tunjuk yang mana? Kalau saya appreciate Bapak yang baju merah ini karena saya tahu dia orang pertama yang hadir. Yes, dia orang pertama yang hadir. Silakan. Selamat pagi Bapak Dokter Rajali. Selamat pagi. Memang air ini kan mengandung antioksidan yang tinggi gitu. Kira-kira berapa besar Pak antioksidannya? Pengukurannya sudah dilakukan oleh lab Pak. Jadi kita bisa tahu gitu Pak. Oke, terima kasih. Soalan yang kekuatan antioksidannya. Kurang terima kasih. Dia begini Pak. Kalau saya jawab dari segi bacaan numbers, ya, contohnya 8,7 per 10 contoh ya, tidak akan dapat bacaan yang tepat. Kerana
oksidannya itu depends kepada air itu sendiri. Area. Contoh Jakarta bagaimana sumbernya. Oke, contoh Bekasi bagaimana sumbernya. Jadi oksidan kita tidak boleh ukur di situ. Karena kalau kita letakkan di sini antioksidan, karena apa Bapak? Kalau kita lihat apalah barang ya, produk atau apa yang kaitan dengan antioksidan tidak akan ditulis di situ numbernya. Karena oksidasi akan berlaku itu tadi, dia mengikut tergantung kualitas air di setiap daerah ya. Oh, jadi kita nggak bisa generalisasi, nggak bisa ya? Di general nggak bisa ya? Tidak bisa, general tidak bisa. Kalau saya bagi tahu Bapak numbers, saya yang bohong. Iya. Tapi kalau orang, karena saya berdiri di sini nih Pak, minta maaf ya, saya berdiri di sini sebagai konsultan kesehatan. Yes. Tapi kalau saya di lapangan, ya saya akan bagi tahu. Maksudnya begitu, untuk jualan. Tapi mungkin bohong. Oke, ya. Jadi maksudnya di sini cuma saya jawab secara general. Ya, saya jawab secara general. Antioksidannya general ya. 99.9%. Wow. Cuma belum saya titik. Depends kepada Kualitas air. depend kepada bekasnya dan minum air, depend kepada di sini kebersihannya. Very sensitive. Antioksidan, apabila kita bahas tentang antioksidan, very sensitif. Contoh, kalau orang yang ada masalah kesehatan, ya masalah kesehatan, sakit lah ya Pak ya. Maksudnya diri dia penuh dengan oksidasi. Jadi mungkin antioksidannya tadi atau oksidasinya tahap merah. Contoh kita anggap begitulah ya. Jadi contohnya apabila minum air ini, kita orang biasa mungkin satu ini sudah oke. Tapi mungkin dia 10 ini baru oke. Maksudnya begitu. Boleh ya Pak ya? Tapi kalau mengikut numbers yang di sini 99.9%. Ya berarti Boleh kedengaran Pak, boleh kedengaran Pak. ya berarti antioksidannya tinggi. Kalau Bapak bilang 99 itu kan hampir 100%. Yes. Kira-kira berapa Pak range-nya di kalau diukur, kan ada alat nih Pak untuk ukur. Kalau di alat, satu alat dia boleh ukur peratusannya sampai 1000. Satu alat ya, kalau kita ukur alat ya. Kan ada ukur alat. Kalau ukur alat, itu yang saya kata tadi, kalau ukur begitu, itu yang saya kata depends itu. Tak dapat baca yang tepat, bergantung pada air. Tapi saya bagi tahu hanya bergantung kepada teori factory. Oke, teori factory. Dari pabriknya. Dari pabriknya 99.9%. Tapi apabila kita bawa ke lapangan, tidak dapat bacaan itu Pak. Karena depends kepada air. Soalnya Pak, kita kan bicara dengan customer. Benar. Dia begini Pak, minta maaf ya, dia begini. Kalau boleh, saya tidak tahu di sini ada ataupun tidak. Dia ada alat dia itu Pak. Alat itu, kita beli alat itu. Saya pun lupa bawa itu ya. Kita letakkan itu, akan dapat. Cuma saya bagi tahu jujur ya, ini saya bagi tahu secara jujur. Maksudnya sebagai konsultan kesehatan, jujur. Itu apabila ke lapangan, itu sudah depend kepada air. Bacaannya depend. Saya tidak boleh bagi tahu tepat. Karena kalau saya bagi tahu Bapak tepat, mungkin di sini akan bacaan begitu. Nanti apabila dia pergi tes, air itu asid dan klorin yang tinggi, bacaan akan rendah. Jadi akan mengatakan saya yang bercakap tidak tepat. Ya. Cuma kalau fabrik, textbooknya lah ya. Test labnya di Korea sana yang dibuat riset 99.9%.
Iya, iya. Itu jawaban saya. Oke. Karena minta maaf ya Pak ya. Saya minta maaf. Saya tidak boleh menjawab mengikut area. Ya. Saya harus menjawab kepada test lab. Ya. Ujian makmalnya. Test labnya saya boleh menggunakan bahasa itu. Tapi kalau bahasa untuk kita tes yang biasa, kita pergi kemana-mana, itu harus ada alat itu Pak. Karena dia beda. Dia beda. Contoh saya bagi tahu kan. Contoh di kantor ini. Air yang sama. Bapak bawa daripada rumah air. Ini saya bahas tentang oksidan. Ya, saya bahas tentang oksidan. Karena oksidan berbentuk jisim, ya. Kata air yang sama mungkin bawa daripada mana paling dekat? Bogor lah. Ya, bawa daripada Bogor. Masa di Bogor, Bapak tes 87,5 oksidan. Ya, dia punya bagus dia. Antioksidannya. Ya, antioksidan. Apabila daripada Bogor, air yang sama dalam perjalanan bawa ke kantor dengan environment yang bawa, mungkin dalam 4 turun. Ini yang maksud contoh saya kata tadi, apabila dibahas tentang oksidan mengikut area setempat. Oke. Boleh ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Baik, Iya. terima kasih. Berikan tepuk tangan Tepuk dulu tangan dong. Oke. Penanya yang kedua saya mau kasih, ini yang saya tahu perjalanan jauh sampai di Jakarta. Dari Papua. 6 jam flightnya ini. Jadi Papuanya silakan. di mana? Silakan. Ini karena suaranya udah kencang, nggak perlu pakai mic kayaknya. Silakan. Baik Jayapura Bapak. saya pernah sampai itu ya. Iya, assalamualaikum Beliau warahmatullahi. ini bekerja di dinas kesehatan di puskesmas. Saya ingat di airport. Di airportnya dia tulis jangan makan pinang. Jangan makan pinang kalau di airport. Pak dokter tahu. Baik Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bidan Muhani Ngabalin dari Jayapura, Papua Bapak. Ya, kalau saya mendengar apa yang tadi Bapak jelaskan tentang proses atau molekul yang ada di dalam kandungan air, kami ini orang lapangan sudah tentu Bapak. Jadi kalau tester, kita bicara tentang tester air Next Life, saya karena bekerja sebagai seorang bidan Bapak, itu saya sudah testimoni kepada orang yang penyakit lambung, gastritis dengan yang kista. Kalau berbicara tentang kista berarti ada kista ovarium, ada kista ganglion dan kista ovarium. Jadi kalau kista berarti ada benjolan Bapak. Iya. Saya lagi melakukan tester kepada orang yang mengalami benjolan. Ya. Benjolan di daerah tangan, ganglion. Iya. Ganglion. Dan itu sudah dikompres Pak. Ya. Air ini, Ya. air Next Life. Diminum, ibunya minum karena dia minum. Ceritanya ini pasien ini dia punya punya kista pada ganglion, ada benjolan di sini. Ada di sini, kemudian diperiksa kalau memang ada mengalami gangguan kesehatan memang karena kaku tangannya agak. Jadi setelah dia minum Next Life, dikompres, benjolannya mengecil Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah mengecil. Okay. Pertanyaan saya Bapak, kalau misalnya pasien yang kista ovarium yang kita dapatkan di ruangan bersalin, sudah tentu pasti pasien tersebut pasti ujung-ujungnya pasti dioperasi Bapak, ada tindakan operasi. Kira-kira Bapak bisa kasih saya gambaran ketika kalau saya menemukan pasien yang kista, pasti kista itu banyak ya kalau kita menemukan di ruang bersalin. Yang Bapak ketahui lebih banyak lagi mengenai pasien-pasien yang mengalami gangguan ginekologi, obstetri, menurut pendapat Bapak bagaimana? Begitu Bapak. Makasih Bapak. Ya. Terima kasih, bagi tepukan untuk Ibu kita. Ya, satu soalan yang sangat bagus, soalan medis ya, kita panggil yang memang ya soalan yang terbaik, yang kerana ini kita semua kita tidak tahu ya bagaimana mungkin terjadi kepada saudara kita, tetangga kita, benar kan? Kista kalau dalam bahasa saya di sini dia panggil macam ketumbuhan. Betul, kalau bahasa kita. Ketumbuhan. Kalau di bahasa tempat kami dia panggil tumor ataupun ketumbuhan, benar kan? Oke, saya pergi kepada puncanya. Oke.
Dia apabila berlaku kista ini tadi tidak kira di mana-mana. Tapi kita pergi kepada puncanya yang kata tadi kenapa dia sudah berlaku pengecilan, benar kan? Yang di sini kerana di mana-mana pun kebetulan ibu kita ini bidan kan? Bidan ini selalunya banyak keterlibatan kepada sistem wanita. Saya gunakan bahasa sistem wanita ya. Jadi saya pergi kepada awal apabila berlaku kista ataupun kanker. Kerana kista ini tadi adik bongsunya kanker. Bahasa, saya guna bahasa ya. Bahasa, tapi ini tidak ada dalam buku ya. Saya guna untuk faham. Puncanya adalah kepada kerosakan sel. Ya, kerosakan sel manusia itu sendiri. Ya, kalau dia bernasib baik, dia akan kena kista. Kalau tidak bernasib baik, dia akan berlaku kanker. Tapi semuanya adalah berpunca daripada sel. Next life yang saya beritahu awal tadi, dia boleh menembusi sel. Ya, dia boleh merawat sampai ke dalam sel. Ya, jadi kandungan yang boleh membantu itu tadi adalah kandungan hidrogen dan juga vanadium. Bukan kalsium. Bukan magnesium. Right. Kerana kalsium, magnesium ni dia pergi ke bahagian lain. Dia pergi ke bahagian lain. Jadi hidrogen dan juga kandungan vanadium combination yang terjadi itu tadilah yang boleh membantu orang yang kista dan juga sepertinya tidak kira di mana-mana. Kerana itu adalah kaitan dengan sel darah. Berlakunya krisis kepada sel darah akan berlaku permasalahan begitu. Clear Bu? Jadi di sini ibu harus memberitahu, ya, memberitahu kenapa air ini sangat penting. Kalau teknik ya, teknik kerana air ini tadi ada sumber hidrogen dan juga vanadium yang boleh merawat. Yang boleh merawat. Boleh Bu? Okey. Ataupun saya tidak memahami soalan ibu. Maksudnya saya Pak Dokter, sebelum dia tindakan operasi dia Christopherim dia boleh minum air next slide. Ya, sebelum operasi dan tidak perlu operasi. Itu yang saya jawab tadi itu. Kalau dah dioperasi, ya nggak bisa dijawab. Iya, sekarang ini kita belum itu. Kita mau selamatkan itu ya. Itu. Jadi memang kalau tanya saya, orang yang masalah begini harus kemana-mana harus dibawa. Karena dia portable, tidak perlu minum air, masak pengguna air ini. Mantap. Oke. Jelas ya Kak Hani ya? Ya. Sip, mantap. Oke. Teman-teman kita durasi ya, karena kita masih ada satu topik lagi. Saya mungkin mau tambah satu pertanyaan dari teman-teman di Zoom. Kakak Nino boleh tampilkan di Zoom apakah ada pertanyaan yang menarik, kita pilih satu. Ya, kita pilih satu pertanyaan, mungkin teman-teman di kolom chat. Mas Dedi bisa bantu lihat pertanyaan yang bisa kita bantu jawab, satu pertanyaan sebelum kita pindah ke topik Ensel ya. Ada Pak Dedi? Oke. Ini Pak Dedi. Ya. Ini kita udah vanadium. Nah ini Pak Dokter. Sebelum Pak Dokter minum, saya mau kasih tahu ini fun fact juga nih Pak Dokter. Jadi ternyata airnya ini sesudah diproses dengan Next Life rasanya beda. Benar. Beda Pak Dokter. Kalau seperti di iklan di TV, Pak Dokter ya, kalau di iklan di TV itu air katanya ada manis-manisnya. Tapi kalau saya merasa berbeda. Saya coba Pak Dokter ya. Teman-teman, biar teman-teman Nexus tahu nih. Rasa air Next Life di Indonesia beda. Beda. Beda ya? Beda. Pak Dokter mau tahu rasanya? Iya. Mau tahu rasanya? Tahu rasanya. Rasanya ada duit-duitnya. Iya. Ada duitnya. Iya, duitnya. Rasanya tuh ada apa?
Ada duit-duitnya, ya, ada duit-duitnya. Ya, aku bacain aja. Boleh konsumsi terus-menerus. Tidak ada. Nggak usah minum yang lain, mau masak pun guna ini. Lagi oke. Tidak perlu. Maksudnya kita kata obat hospital kan pakai air. Nah, minum dia. Oh. Tidak ada masalah. Lagi bagus. Netralkan, maksudnya dia netralin obat. Oh enggak ya? Oke. Ya. Tidak ada masalah. Oke. Contoh saya bagi sedikit ya. Ya. Contoh. Ya. Tidak ada masalah. Tidak ada sukatan. Berapa liter mampu kita minum. Dan yang paling penting sekali, minum air Next Life kita kurang dahaga. Kerana kandungan mineralnya bagus. Tapi kalau kita minum air yang berasid, kita selalu dahaga. Oh wow, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi clear ya. Jadi tadi Pak Dokter Rajali udah bilang, kita minum bila-bila minum boleh ya, tidak ada batasan. Kemudian kalau mau sambil minum obat dari dokter juga boleh dipakai buat minum ya. Dia tidak menetralkan ya. Dia tidak menetralkan. Oke. Baik. Sebentar Bu. Kita baca dari Zoom dulu boleh? Oke. Karena kita durasi. Tes. Oke Om. Pertanyaan dari Bu Rosmelianti Madiun. Iya. Bertanya dok, orang habis operasi jantung pasang 2 ring, kena pengapuran 6 bulan ini kaku semua, jalannya berat. Setelah minum 1 liter air Next Life kok sakit pinggang. Terus hari kedua BAB-nya bisa sampai 3 kali, artinya jadi sering BAB-nya. Kenapa ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu soalan yang bagus daripada Zoom. Ya, pertama saya bagi tahu alhamdulillah, bersyukur. Ya, karena apa? Pertama sekali yang kita panggil pinggang ya, maksudnya selalunya orang yang ambil Next Life ini tadi kadang-kadang diterasa di pinggangnya karena sebelum ini pundi kecingnya ada masalah. Dia kurang minum air sebelum ini. Jadi apabila minum air Next Life, pertama dia akan pergi kepada sistem pengencengan kita. Ya, pengencengan kita yaitu pundi kencing kan semua. Oke. Yang kedua, kenapa keluar ini banyak? Ya, keluar banyak. Itu yang saya katakan, kalau kita minum Next Life, termasuk di bahagian Zoom dan juga semua, kalau kita minum Next Life, selalunya hari pertama, hari kedua, selalunya dia akan kencing ya, buang air kecil, dia akan banyak, kerap. Dan buang air besar pun kadang-kadang melebihi 2 dan 3 kali. Betul. Itu dinamakan cleansing secara oksidasi. Mengeluarkan oksidasi. Mengeluarkan radikal bebas yang ada dalam badan kita. Selepas itu dia akan oke. Itu dipanggil cleansing lah. Kalau bahasa kita, cleansing. Sebab di dalam Next Life ini tadi, cleansing, balancing, activity, defending. Yes, semua sudah dapat. Yes. Tepuk tangan dulu ya. Dokter, sebelum pindah ke produk yang lain, saya mau bertanya dokter. Iya dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jabar Ibrahim, kita satu profesi dengan Dr. Rosali. Tepuk tangan buat beliau dulu, jauh-jauh dari Malaysia. Jadi dokter, saya ini selalu didesak untuk menceritakan tentang Next Life, utamanya Vanadium ya. Tapi saya sebagai dokter, saya takut melanggar kode etik yang berlebihan. Jadi saya lihat, saya dengar Vanadium ini kan bisa menetralkan insulin, di mana orang diabetik itu adalah gangguan pada pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin. Sekarang dokter, saya katakan, apakah Vanadium ini bisa kita katakan kita sebagai dokter mengatakan bahwa Vanadium ini bisa mengganti insulin? Karena kami tidak mau
bikin video di mana saya sebagai profesi dokter, itu kita nanti diklaim. Ya seperti itu dokter. Karena kemarin ada presenter dari Bali, dia ketemu seorang dokter. Dan dokter itu yang mengatakan bahwa vanadium ini bisa menggantikan insulin. Jadi kalau ada jawaban yang tepat dan benar, karena saya lihat Mr. Kim yang produksi Nextlife ini di Korea mendapatkan hadiah Nobel. Jadi berarti betul-betul tidak sembarangan ini produk kita. Jadi kalau setelah itu jawabannya benar, dan saya akan mau bikin video sendiri, dan saya akan fight untuk mengatakan yang ke umum supaya kita tidak dapat klaim. Terima kasih dokter. Oke, soalan yang bagus. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Jabar. Jadi kalau minta maaf ya dok ya, kalau kepahaman saya mungkin bahasa berbeza ya, pahaman Indonesia mungkin berbeza dengan pahaman saya yang kata-kata dokter tadi. Kalau pahaman saya kita panggil, kalau di sini panggil, kalau kami panggil di Malaysia etik. Ya di sini kode etik di sini oke. Kalau mengganti, kalau kami di sana tentu akan kena ban. Kena ban. Kalau mengganti ya, sebab maksud mengganti ini tadi kalau bahasa kami di sana tidak perlu lagi insulin. Udah, ini aja. Ini aja. Itu maksud mengganti. Tapi kalau bahasa saya bagi tahu membantu menormalkan insulin. Itu bahasa saya. Ya. Oke. Berarti hanya masalah bahasa ya, contohnya ya? orang yang diabetik, hyper ataupun hypo. Karena diabetik ada dua. Hyper, hypo. Ya. Hyper, hypo ini tadi kadang-kadang itu dia bermain every second. Every hours. Kadang-kadang hyper, ada masa hypo. Jadi hyper, hypo ini tadi ada masa insulin boleh jalan secara normal. Ada masa insulin berjalan secara tidak normal. Jadi apabila kita mengamalkan vanadium ini tadi, dia sentiasa menormalkan. Oh, jadi dia menormalkan. Oh, terima kasih Pak Jabaya, minta jadi, maaf saudaraku. Sebenarnya hanya penggunaan diksi aja. Yes. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Dr. Azali. Oke dok, kita akan masuk ke produk yang kedua. Ini produk yang sangat istimewa. Ini sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan Keling ya. Nah, cuman masih banyak yang belum teredukasi. Ya, masih ramai lagi yang belum teredukasi mungkin dengan Ensel ini ya. Jadi mungkin kita akan buka dengan Pak Dokter mungkin bisa bantu menjelaskan jadi Ensel ini apa sih, kemudian apa kaitannya Ensel dengan manusia ini. Seperti gitu Pak Dokter, silakan. Terima kasih. Ya, sekarang sahabat-sahabat yang saya hormati, sekarang kita sudah change, kita sudah tukar, kita punya tajuk, ya, kita punya produk yaitu Ensel, ya. Jadi sekarang ini pertama sekali apa kaitan Ensel yang ada di depan kita ini tadi ya dengan, boleh saya pegang sebentar, ya, oke. Karena rata-rata kepahaman orang apabila kita sebut tentang Ensel, mereka akan mengatakan stem cell. Itu sudah biasa. Ensel apabila sebut stem cell. Benar. Stem cell sudah dipopularkan hampir 100 tahun yang lalu. Oke. Tetapi yang ada di dalam Ensel ini tadi, ini sangat unik. Karena stem cell digabungkan dengan NMN ya, dan juga super vitamin E ya. Oke. Stem cell kita sedia maklum ada berbagai-bagai cara teknologi stem cell, ada daripada uri, ada daripada uri rusa ya, ada daripada buah, tetapi rata-rata yang kita biasa dengar daripada buah. Kalau daripada uri rusa daripada Jepang, mahal harganya. Ya, uri manusia pun ada yang dibuat stem cell. Ya, apabila buah ramai orang klaim kenapa ini mahal harganya kan? Sedangkan saya makan stem cell itu tadi
murah harganya. Apabila bawa kepada saya, dia bukan makan stem cell, dia makan buah. Alright. Kerana stem cell ini tadi adalah dia hanya boleh dibuat untuk jadikan stem cell, ya, untuk jadikan stem cell. Ini saya bagi info dahulu, ya. Untuk jadikan stem cell telah dipegang, dipaten oleh satu dunia punya, kita panggil syarikat, ya, satu dunia punya syarikat, ya, nama tak boleh sebutlah, cari sendiri. Stem cell hanya boleh dibuat, ya, boleh dicipta hanya dengan dua saja yang terbaik. Pertama daripada Rottweiler, ya, iaitu Apple. Ya, Apple dia punya spesies Rottweiler, ya. Spesies ini tadi kalau kita letak, ambil sebiji, kita letak di jalan raya, di jalan, biarkan 1 tahun seperti di pokok. Ya, kalau buah itu kita petik, kita letak sahaja 2 hari 3 hari sudah mula rosak, itu tidak ada stem cell. Walaupun ada klaim, ini daripada buah beri, ini daripada ini daripada ini stem. No, itu buah. Siapa makan kencing manis kerana dia manis. Tapi mau murah. Tapi stem cell hanya boleh kerana dah dipaten, ya, dah dipegang. Hak cipta itu telah dipegang oleh satu syarikat dunia yang berpekalan di Switzerland. Hanya buah itu sahaja yang dinamakan Apple spesies Rottweiler. Dan Apple itu tidak ada jual di mana-mana kerana dia sudah. Ya, dan juga daripada spesies anggur. Ya, yang mana ini digabungkan, kita beli, dia beli benda itu, raw material itu tadi dibeli daripada sana untuk diblendkan di dalam ensel kita ini, bukan proses buah ini. Kita beli rawnya. Apa dipanggil di sini? Bahan mentahnya sangat mahal. Itu dibeli daripada syarikat itu tadi di Switzerland, dibawa, dirawkan dan kita gabungkan dengan NMN. Apa itu NMN? NMN ini tadi adalah satu singkatan nama, ya, yang berkaitan bagaimana untuk panjangkan tempoh hayat, tempoh umur sel. Panjangnya umur sel, maka panjanglah umur orang itu. Pendeknya umur sel, pendeklah umur orang itu. Kerana semua manusia ini tadi terjadi oleh 4 trillion plus sel. Ya, ada 4 triliun sel. Kita semua dijadikan oleh sel. Apabila sel ini dikompres, dijadikan begitu, baru jadi bentuk. Ya. Ada sel kulit, ada sel mata, ada sel jantung, ada sel paru-paru, ada sel perut, ada sel tulang, ada sel otak. Semuanya sel. Dan sel manusia ini tadi, ya, daripada kita dalam kandungan, apabila kita lahir sampai sahaja umur 25 tahun. Alright, ini pakar perubatan, pakar sel mengesahkan umur 25 tahun kilang sel ditutup. Pekerja dihantar pulang. Di mana kilangnya? Di bone marrow. Ini kilang sel. Bone marrow nama. Mungkin ibu kita faham. Benar? Dia bagan bidan. Dia akan faham sini. Kalau bidan tak tahu bone marrow, nanti saya bidankan dia. Gurau ya. Ini bone marrow. Dekat pelvic ataupun dekat ni pelvic. Ini di bone marrow. Kerana itu kiri kanan ini jangan dimain-main. Ini kilang sel. Okey? Tetapi setelah umur 25 di sini tak berfungsi lagi. Sebab itu rata-rata selepas umur 25 pabrik tutup. Pabrik tutup. Pabrik tutup. Oh, ya. Kalau di sini bilang pabrik, kilang. Pabrik tutup, pekerja dihantar pulang. Gurau ya.
So, jadi semua manusia ini tadi sampai saja umur 25 di sini tak berfungsi. Maksudnya sel itu tidak lagi dihidupkan. Kita hidup ini tadi dengan sel yang sedia ada. Sebab itu selepas umur 25 dengan oksidasi, dengan makan, dengan minum air berasid, dengan bagai-bagai itu tadi, maka ramai orang selepas umur 25 berlaku aging. Satu penyakit penuaan. Bukan tua, penuaan, aging. Maksud aging ini tadi, kena gastrik, asam lambung, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kanker, kista, gatal-gatal kulit, menggatal semua. Ini dinamakan penyakit aging. Ya. Aging kaitan 100% dengan sel. Right. Jadi bagaimana kita membuat? Ya. Contoh saya kata orang yang berlaku masalah jantung. Contoh. Itu yang saya katakan tadi. Bukan kerana makan. Kerana sel jantung ada umurnya. Sel jantung boleh bertahan 25 tahun. Sel otak boleh bertahan 50 tahun. Dia ada umur-umur dia. Yang paling sensitif sel lambung, 28 hari. 28 hari dia akan hidup balik. 28 hari dia akan hidup balik. Tetapi selepas umur 25 tahun, sudah tidak hidup lagi. Jadi sebab itu, rata-rata orang selepas umur 25 tahun, ada masalah di lambung. Kan? Ini dinamakan ada masalah kulit. Kerana kalau sebelum umur 25, sel lambung selepas 28 dia kilang akan keluar balik sel yang baru. Begitu juga jantung akan keluar balik sel yang baru. Tetapi setelah umur 25 kilang sudah tutup. Bone marrow tidak berfungsi lagi. Bagaimana kita nak mengatasi? Itu yang saya katakan tadi. Penyakit itu berpunca daripada sel. Sel, berlakunya kerosakan sel, berlakunya lemahnya sel, akan berlakulah penyakit itu sendiri. Pemakanan adalah menyumbang kepada lemahnya sel. Gaya hidup menyumbang lemahnya sel. Minum air yang berasid, berkimia, melemahnya sel. Right. Jadi disinilah yang saya katakan, kenapa kita perlukan ensel. Wow, luar biasa ya. Ya, kalau handphone HP, Yes. HP apa dia panggil itu? Kartu SIM. Kartu SIM. Ini kartu SIM. Top up. Ya. Kerana kita hidup dengan oksidasi. Oksidasi melemahkan sel. Sel akan mati. Sel manusia normal akan mati 4 million per day. Ini buku yang saya belajar, buku 150 tahun dahulu ditulis. Saya rasa hari ini bukan lagi. Kerana dahulu tidak ada kereta api laju. Benar kan? Sekarang sudah ada kereta api laju ke Bandung mana kan? Contoh-contoh kurang. Jadi maksudnya kalau dalam buku 150 tahun dahulu penulisannya tentang sel, jurnal sel, 4 juta satu hari sel akan mati secara auto. Dan akan diproduce sel yang baru 4 juta. Itu sebelum umur 25. Dan kalau orang yang ada masalah kesihatan, tidak kira apa masalah kesihatan yang telah disahkan oleh medis, sel dia akan mati bertambah. Kalau sel tidak mati bertambah, kalau sel dia cantik, dia akan sentiasa anti-aging. Dia tidak ada masalah kesihatan. Dan dia sentiasa nampak segar, fresh. Sehat. Ya. Ya. Wow. Key point, jadi di sini same cut. Untuk kerana kilang sudah tidak berfungsi, kita top up secara semula jadi. Top up yang sedia ada, segarkan sel yang sedia ada. Ini bukan untuk menambah menciptakan sel, tapi menyegarkan. Refreshkan sel, hidupkan kembali sel. Oh. Dan kekalkan sel itu sampai kita habis. Oh. Wow, luar biasa ya. Mantap. Jadi memang kaitannya sangat erat ya. Ya. Sangat erat ya. Erat. Ini gabungannya ini. Iya. Oke. Berarti ya tadi yang seperti dokter bilang, menentukan sehat sama sakit juga dari sel juga berarti ya. Yang merosakkan ini.
Tak boleh tunjuk ini bahaya. Yang merosakkan, saya kata merosakkan sel. Tadi kita air permulaannya, dulu kita salahkan makanan. Ya. Sekarang kita tukar air permulaannya. Merosakkan sel. Iya. Jadi sekarang ini kita sudah tukar semua. Kita sudah tukar air dan kita top up same cup cell. Every day. Benar kan? Ambil. Jangan takut. Kerana mati lebih takut. Yang paling penting, ini berbeza dengan stem cell yang ada di pasaran luar sana. Kerana ini gabungan 3 in 1. Ini kalau orang memahami ya tentang kandungan yang ada di dalam N-cell ini tadi, Masya Allah. Masya Allah. Harganya tidak terjangkau. Kerana NMN sahaja, lihat di Google. Berapa harganya NMN sahaja, tidak termasuk stem cell. Kalau di Malaysia, NMN sahaja harga dia RM8.000 Malaysia. Wow. 20 secet. Wow. NMN. Mungkin di sini belum dengar kan? Apa itu NMN? Itu singkatan. Kalau stem cell original lagi mahal. Yes. Ini saya di sini berapa harga? NCN. 1.200.000. 1.200.000. Itu sudah tiga-tiganya tadi. Iya. Sudah N-cell, udah MNM, Super dan vitamin E. super vitamin E. Super, bukan vitamin E ya, super Super vitamin vitamin E. Yang kita ambil daripada ekstrak brokoli. Tapi bukan brokoli yang kita Makan biasa. tom yum itu bukan. Ini brokoli yang memang untuk menghasilkan NMN dan juga super vitamin E daripada luar negara. Wow. Ya, jangan pula nanti Dr. Razali cakap dalam brokoli. Ini banyak di rumah saya ini. Makan itu tidak, itu berbeda. Itu alkali. Brokoli yang kita makan itu alkali. Iya, iya. Ya. Tapi saya nak tambah sedikit, Bapak. Boleh, Ya. boleh. Ini dengan harga 1,200. 1.200. Yes. 1,200. Kalau nak hidup, ini bukan nak hidup ya, maksudnya nak repair. Aktif kembali. Ya. Buka kembali pabrik. Nak buka kembali pabrik ini tadi, ya kalau di Malaysia, ya sebelah. After PKP, before PKP 400,000. After PKP 800,000, hanya sebelah. Dua belah 1,6 juta ringgit Malaysia. Wow. Paling mahal, kalau tanya medik, paling mahal operasinya adalah bone marrow. 7 miliar berarti kurang lebih kalau di Indonesia bone kan. marrow. Tidak ada lagi listing yang paling mahal. Jantung murah, operasi otak murah, operasi kanker murah. Paling mahal listing dunia. Medik mana-mana negara adalah Bone marrow. repair bone marrow. Wow. Indonesia saya tidak tahu berapa harga. Kalau tempat saya bekerja ya sebagai konsultan di Tongshen Hospital sekarang 800,000 ringgit Malaysia satu belah. Masya Allah. Mau yang itu ataupun mau yang ini? Ini aja kayaknya. Ini aja kayaknya. Untuk jadi orang muda, jangan apa ada pada numbers. Number di KTP Yes, tidak just ada numbers. apa. 60 tahun easy tetap jalan Yes. benar kan? Tapi yang paling kita be strong. Itu dia. Sihat. Iya. Tidak ada penyakit, benar Iya, kan? iya. Kita hidup bahagia keluarga. Iya. Orang ada penyakit ini pertama cepat marah. Ini marah dia, cepat marah. Nak tahu orang ada penyakit, dia cepat hot temper. Oh. Kalau dia smile aja tuh, itu belum ada penyakit, selnya masih bagus. Gurau ya. Oke, Baik. Nah, tadi menarik ya. Jadi Pak Dokter tadi singgung tentang MNM tadi ya. MNM ini kayaknya ini keren banget dan ini sesuatu yang mungkin kita belum paham. Jadi MNM ini sebenarnya apa sih, Dok? Jadi sampai dia bisa memperpanjang usia sel ya. Yes. Mungkin Pak Dokter bisa lebih perjelas lagi Pak Dokter. Sebab sel ini tadi dia ada macam ekor. Ya macam ada ekornya. Apa dipanggil ekor ya? Iya, ekor. Ekor. Jadi apabila kita semakin tua, semakin usia yang tua, ekor itu semakin pendek.
Itu sebab dia berlaku penuaan. Sebab orang tua kadang-kadang dia jalan macam ni badan dia. Semakin pendek. Kerana selnya, ekornya semakin pendek. Sel dia punya power di ekor. Bukan di kepalanya. Dia sel ni contoh saja ya. Contoh. Sel manusia ni kalau kita lihat. Anak sebelum jadi katak. Anak apa dipanggil itu di sini? Berudu. Kalau tempat saya berudu. Dia seperti berudu. Itu sel. Dia ada ekornya. Kalau lagi panjang ekornya itu, orang itu berapa usia pun dia tetap tegak dan sihat. Jadi selalunya oksidasi yang kita makan asid, makan atau hidup begini, semakin pendek mendekin ekor ya. Ekornya akan pendek. Maka apabila ekornya akan pendek, maka akan berlaku penuaan yang cepat. Tidak awet muda lagi, mana tidak sihat lagi. Jadi NM ini adalah tugasnya untuk menstabil dan mengekalkan kepanjangan ekornya. NMN ya, untuk dalam bahasa biasa kita panggil mengekalkan usia sel. Mengelak sel itu terjadi penuaan. Dan super vitamin E itu tadi adalah setelah kita mengambil stem cell, kita mengambil NMN, sudah masuk kan? Sudah masuk. Bagaimana? Nanti saya selepas makan, benar, kita lihat TV kah? Kita duduk di dalam AC kah? Oksidasi berlaku kan? Sudah hilang nanti. Benar. Perlu ada protection. Protectionnya adalah super vitamin E. Itu protection. Jadi buat ngikat dia biar solid ya. Supaya oksidasi tidak makan kita punya ini yang masuk dalam. Boleh memahami ya? Kalau kita mengambil stem cell di luar sana, mengambil apa-apa suplemen di luar sana, kalau tidak ada super vitamin E, nggak ada yang pelindungnya. Seperti ibu punya pertanyaan tadi, kan? Terjun naik, terjun lagi, terjun lagi. Jadi jawabannya habis duit, ongkosnya habis. Jadi super vitamin E tadi kita fikirkan bagaimana kita mau ikatnya dan mau protectnya itu tadi. Jadi apabila stem cell bekerja, MN bekerja, ini bodyguardnya di sini. Melawan yang masuk. Itu super vitamin E. Wow, keren banget ya. Jadi ya simpel banget ya Pak. Teman-teman bisa paham ya apa yang dijelasin Pak Dokter ya. Jadi kita akhirnya bisa paham ya. Kita bisa paham. Jadi sebenarnya ini box kecil yang manfaatnya luar biasa. Saya tambah sedikit Pak ya. Sedikit saya tambah. Kan kita semua mitra Kelly, benar kan? Ya. Pengguna setiap produk Kelly, benar kan? Kalau sebelum ini, kata contoh kita minum klorofil, kita minum gamma honey, yang adalah produk. Semua saya minum Pak. Kenapa saya kadang-kadang minum, kadang-kadang mula-mula okey. Lepas itu macam biasa saja. Benar? Ayo, Anda minum Next Life, Anda minum klorofil yang Anda minum sekarang, setiap hari minimal 1 secet super vitamin E itu tadi, dia akan menghalang daripada rosaknya klorofil yang ada di dalam badan kita. Air ini pun dia halang. Dia jadi untuk semua produk-produk Kelly yang kita minum, dia jaga semua ya. Jadi ini konsennya lah yang kunci. Jadi dia terus bekerja, tidak lagi. Mudah memahami, saya buat contohnya begitu, benar kan? Oke, luar biasa. Bisa. Oke, Pak Dokter, mungkin teman-teman biar lebih clear lagi. Karena saya lihat wajah-wajah ini kan kayaknya mau langsung beli nih Pak Dokter. Mau langsung beli nih kan. Ini kelihatan nih. Ya kan. Cara minumnya gimana Pak Dokter? Terima kasih ya. Kan kayak sachet ya, bubuk ya. Cara minumnya saya bagi tahu. Boleh kalau uang banyak, boleh diminum begitu. Ataupun dicampur air itu kalau orangnya uangnya tidak mau diguna di tempat lain lagi. Sudah sangat banyak lah. Karena apabila minum Pak Dokter maaf, mic-nya agak mepet. Mic agak. Nah, kalau enggak orang di Zoom nggak dengar suara Pak Dokter, rugi mereka. Jadi maksudnya kita mau campur dalam air minum boleh, tetapi 5% saja. Cara untuk sel, cara untuk masuk ke dalam sel hanya ada satu jalan saja. Organ kita hanya ada satu jalan saja untuk boleh masuk sel, yaitu di bawah lidah. Samping ya. Iya, ini jalan sebab itu orang yang ada masalah jantung, dia makan ubat kan bawah lidah. Clear di sini.
cepat dia direct kereta api laju ke Bogor. Ya. Terus kerana sebab di sini dia ada atas air liur, ada bakteria. Di bawah enzim. Enzim. Sebab itu kalau kita lihat orang makan asam, jeruk, kita di sini terasa keluar air. Itu enzim. Dia connect dengan di sana. Kerana dia kaitan dengan sel. Sel manusia sana dengan manusia kita dia connect. Okey. Cara minum dia, kita ambil, cara ambil dia, letak di bawah lidah. Sublingual. Ya. Letak di bawah lidah lebih kurang 1 minit. Diam saja. Letak di bawah lidah, kita diam saja biar dia cair sendiri. Dia larut sendiri ya. Dia akan cair, dia akan masuk sendiri. Larut, dia akan larut, ya. Larut sendiri. Okey? Boleh di bawah lidah saja. Lepas tu kita diam. Nanti 1 minit dia akan larut sendiri. Sudah okey tu. Mau minum begitu pun boleh, tetapi 5% saja. Kalau kita letak di bawah lidah 90%. Wow, Ya. keren ya. Sebab ada yang tanya nanti, di mana hilangnya 10%? Tidak 100% benar. Yes. Sebab 10% lagi kita bimbang tidak gosok gigi. Begitu ya. Okey, clear ya? Clear. Jadi itu saja kita kan? Yes. Sudah clear kan? Clear. Cantik. Jadi mungkin Pak Dokter, konklusi bagaimana kekuatan ketika kita mengkombinasi seperti bagaimana? Inilah saya mengkombinasi panggil antara kombinasi Next Life ini dengan tadi. Ensel ini. Ini booster. Ya, booster kepada kita. Next Life booster kepada Ensel dan the whole product. Okey. Ensel adalah depends kepada whole product. Yes. Next Life booster kepada semua produk dan vitamin yang ada di mana-mana yang kita ambil. Ensel adalah protection. Pelindung kepada semua apa yang kita makan, termasuk makanan nasi ke apa yang bagus. Masuk ke dalam badan yang menjadi vitamin akan dilindungi oleh super vitamin E yang ada di dalam Ensel. Gandingan ini dua-dua ni power. Untuk semua yang kita mengambil. Termasuk nasi ke ikan ke yang ada vitamin, diambil. Dan ini proses dia. Ini dia panggil, yang ini dia panggil activating. Yang ini dia panggil cleansing, balancing, activating dan juga defending. Clear? Ya. Jadi ketika kita konsumsi makanan atau buah yang ada vitaminnya masuk. Kalau nggak ada Ensel, nggak ada yang ikat, nggak ada yang jaga. Contoh kalau di dalam ni mungkin buahnya tidak bagus. Ya, kotorannya banyak. Kita ambil lah apa vitamin. Tidak jadi kerana kotornya ada di dalam. Sebab itu Ensel ni harus di sini. Tidak boleh masuk di dalam. Jadi kalau kita mengamal Ensel, kita minum dengan ini. Ini booster yang vitamin yang kita mengambil. Yes. Yang ini akan mengikat, tidak mengganggu yang di dalam. Clear ya? Ini saya panggil formulation, teori dan praktikal secara nutrition. Ya, secara nutrition dan juga apotika. Ya, itu cara. Wow, luar biasa. Keren, tepuk tangan dulu dong ya. Wow, ya luar biasa. Siapa yang hari ini banyak belajar? Yang banyak belajar hari ini, Masya Allah ya, tepuk tangan dulu loh. Yang sesudah ini mau langsung beli Ensel adakah? Jangan pakai mulut aja dong. Iyalah, dari wajah-wajah ini udah. Saya sudah nampak ini siap semua ini ya. Semuanya awet muda sudah. Semua awet muda ini semua ya. Dan sebentar kalau sudah awet muda, awet kantong nanti. Iya. Jadi fenomenanya Pak Dokter, di Indonesia ini rata-rata ketika duit sudah banyak, mereka akan cari yang kedua adalah supaya awet muda. Iya. Nah kalau di bisnis ini duit banyak udah awet muda udah otomatis ya. Keren banget. Wow, tepuk tangan sekali lagi dulu dong ya. Oke. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab lagi terkait dengan Ensel. Saya pengen ke Zoom. Ya boleh dibaca dulu dari Zoom. Satu soalan. Nah Pak Dokter minta satu soalan aja dari Zoom. Sebelum kita konklusi ya. Boleh silakan. Oke. Tes.
Tes, oke. Ya. Dari Kakak Boyatiana, Assalamualaikum dokter, apa bisa dikonsumsi untuk penderita batu ginjal untuk membantu pengeluaran batunya yang kadang-kadang buang air merasa sakit sekali? Berapa harganya? Next time dokter. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Sudah pelaku bisnis kan? Aduh, tak mengapa. Oke, kalau ada masalah batu ginjal ya, batu ginjal. Oke, batu ginjal ini selalunya ada kaitan dengan uric acid. Ya, orang yang batu ginjal ada kaitan dengan uric acid. Ya, batu di pundi kencing ada kaitan dengan urea. Ya, ini beda. Jadi bermasalahnya kalau apabila dia batu ginjal, orang ini ada masalah di ginjal. Jadi cara yang terbaik adalah Next Life dan juga chlorophyll. Ya, Next Life minimum 2 liter per day. Ya, kita lihat 2 liter per day. Jadi kita lihat dalam 3 hari ke 4 hari nanti dia akan hancur keluar, kita akan rasa. Dia akan keluar melalui pembuangan kemih, air kecil. Jadi konsumsi 2 liter air per Next day. Life campur dengan klorofil ya. Klorofil selama 5 hari. Selama 5 hari ya. Wow, keren banget ya. Kita doakan semoga cepat sembuh, cepat sehat. Ya. Oke. Satu cara. Harga nanti tanya yang orang yang ngundang ya. Jangan tanya saya. Oke, Pak Dokter. Saya Baik. sesi terakhir ya. Udah terakhir. Saya ada satu lagi. Oh, boleh, Pesannya, Pak Dokter. Ini sebenarnya tidak ada dalam sesi kita. Oke. Tetapi paham-paham Presiden Director kita semalam ya minta maaf, sesi kita hanya begini. Saya pun sebenarnya sudah cukup ini kan. Yes. Tapi dia kata kerana bermain golf, saya kena buat kerja lebih. Kena kerja lebih, jadi saya kena lebih sikit. Oke, boleh Dia Pak Dokter. minta tolong ya, Bapak Razi minta tolong saya untuk menceritakan sedikit, mungkin akan dikeluarkan Oh, di sini. new product. Ya, produk baru propolis. Wow. Propolis ya. Coba mungkin Pak Dokter Ya. bisa Ya, didekatkan jadi ya. propolis Di kamera ini ya. Ini saya propolisnya hanya ya. tunjuk sampel dahulu ya, kerana kita akan untuk kajian terakhir ya, untuk kita akan buat research yang terakhir. Cuma saya nak bagi tahu beda dianya. Apa bedanya? Kerana kita sudah ada yang ini, benar kan? Iya. Ini pun sudah puluhan Power, tahun yes, kita gunakan. power, Oke. yes. Bedanya propolisnya sama, ya sama, yaitu untuk kita menguatkan sistem tubuh kita ya. Iya. Kalau yang ini propolis cuma di dalam ini kita tambah lagi seperti ini juga, ditambahkan lagi dengan tocopherol. Apa Ya, itu Pak Dokter? tocopherol itu tadi adalah vitamin D. Oke, vitamin D, ini yang sulit nih. Apabila kaitan dengan saya nih, tadi dia ada kaitan. Vitamin D adalah booster, pengikat kepada mineral dan fosforus yang masuk ke dalam badan kita. Next Life lagi. Next slide lagi. Connecting lagi. Ini connecting dia. Wow. Oke, bukan jenis vitamin. Oke, tocopherol ini tadi adalah vitamin D. Mengikat Pertama, mineral. Untuk mengikat dan boosterkan segala mineral dan fosforus. Ya, fosforus untuk masuk ke dalam sistem tubuh kita. Oke. Oke, dan dalam sel kita. Dan tocopherol ini yang terbaik adalah kardiovaskular. Jantung dong. Untuk Jantung penjagaan dong. jantung dan Ya. orang yang ada masalah jantung. Yang kedua, blood pressure. Untuk masalah darah. Tekanan darah. Ya, yang Ya, ketiga tekanan darah. tulang. Yang keempat Oh. gusi dan gigi. Oke. Yang kelima untuk otak. Otak. Oh. Dan yang paling bagus adalah untuk mineral penjagaan di bagian dinding lambung yang dalam. Oh. Mengelak daripada masalah Asam lambung. asam lambung, Oh. gut anxiety. Oh iya. Yaitu nama saiznya adalah tocopherol, yaitu vitamin D. Jadi buat jantung, tekanan darah, tulang, otak, gusi, gigi, gigi, kulit, kulit, dan juga lambung. lambung. Satu lagi Pak Dokter. Ya. Ini penting. Kantong, Vitamin kantong. D juga. Kantong, duit maksudnya. Nah, ya, ini sebab saya nanti kita akan buat produk itu akan datang.
Ya, sekarang ini dalam proses ya, masih ada lebih kurang 15% lagi untuk kita buat kajian dan datang keluar, dan propolis ini juga tidak ada di mana-mana. Waduh, tepuk tangan dulu. Ya. Berarti dia punya something special juga berarti ya? Ya. Oke. Spesial, ya. Apa yang membedakan mungkin dengan propolis yang sudah sedia ada? Yang sedia ada, contohnya yang inilah ya. Yes. Oke. Yang ini adalah yang pertama kita panggil untuk immune system kita. Yes. Ya, untuk kita panggil menguatkan immune system kita. Ya. Yes. Ya, ini dia menguatkan immune system Plus. dan juga plus tocopherol. Tocopherol tadi itu Yaitu ya. khusus untuk vitamin D. Wow. D3 ya, D3 bukan D. D3 ya. Ya, kalau D3 lain namanya. D3. D3 adalah yang paling terbaik kardiovaskular. Ya, jantung ya. Jadi ini. Cuma saya bagi tahu ini, tunggu nanti Bapak Presiden Direktur kita akan bagi tahu nanti setelah finalize lagi 15%. Oke. Sekian, terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi kalau teman-teman ya, jangan tanya kapan ya, tunggu aja ya. Tunggu. Kapan keluar, jangan nanya deh, pokoknya tunggu aja. Ya. Kalau sudah saatnya kita akan keluarkan. Oke, Pak Dokter, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Ya. Tapi poin penting yang saya tangkap dari Next Life, yang asas benar untuk kita samakan persepsi semua bahwa Next Life ini bukan filter. Yes. Tapi Next Life ini adalah water treatment. Ya, jadi dia perawat air. Ya. Atau bisa kita bilang juga untuk meningkatkan kualitas air. Air. Ya, dia meningkatkan kualitas air ya. Jadi ini memang keren banget dan dia memang berfungsi untuk memecah molekul air dan supaya larut ke dalam sel. Jadi memang ini ya, saya buat rumusan. Dia meningkatkan kualitas air sampai kepada maksimum menjadinya vitamin air. Oh, sampai jadi Lebih vitamin tepat air. dalam buku, dalam dia punya Textbooknya tesnya itu begitu. Oh, Test labnya begitu. jadi vitamin air ya. Vitamin air. Dan poin penting lagi yang masih jadi pro and con adalah jumlah kita minum. Ternyata kita boleh minum, gak ada batasan ya. Nggak ada batasan jumlah liternya, nggak ada batasan untuk usia juga ya. Tidak ada batasan. Itu tidak ada batasan ya. Kecuali kalau memang dia ada punya case-case tertentu ya. Kita ngomong orang normal ya. Teman-teman kita pakai standarisasi orang normal ya. Bukan dia punya masalah-masalah lain ya. Kita dengan standarisasi orang normal. Jadi ini yang jadi pro kon, semoga ini sudah tidak lagi jadi problem teman-teman ya. Yang di ruangan ini maupun di Zoom ya. Keren banget. Hari ini kita berikan apresiasi yang terbaik buat Pak Dr. Razali. Dan kita harapkan semoga ilmu yang kita dapat memberikan manfaat buat kita, dan ilmu yang beliau bagi juga insya Allah menjadi amal jariah buat beliau sampai akhirat nanti. Amin.